gembira. Jadi Allah mewahidkan kepada Nabi Muhammad, inna fatahna laka fathan. Kemenangan yang sebenarnya itu di situ. Meskipun tidak bisa umroh. Pernah terjadi kita tidak bisa umroh? Meskipun tidak bisa umroh, kemampuan ada, tapi dengan berbagai macam cara dan lain sebagainya pulang. Pada awalnya mereka pulang dalam keadaan sedih, mendengar ayat turun inna fatahna laka fathan mubina, mereka senang. Kenapa? Jadi Allah bahwasanya kemenangan sudah terlihat dari kaum muslimin. Dan 10 tahun tersebut digunakan oleh Nabi Muhammad untuk berdakwah tanpa ada perang, tanpa ada pertumpahan darah, tanpa ada ditindas, sampai pada akhirnya Bani Bakar, sekutunya orang kufar Quraisy yang ikut perjanjian tersebut, mendukung kaum kufar Quraisy, mencacati dan melanggar janji untuk tidak mengangkat senjata selama 10 tahun. Itu yang menjadikan kaum muslimin menang pada saat itu. Sehingga dalam jangka 10 tahun masuk Islam Khalid bin Walid, masuk Islam di sana Sa'ad bin Abi Waqqas, masuk Islam Amr bin As, masuk Islam di sana dalam jangka 10 tahun. Banyak orang yang masuk Islam pada saat itu. Nah, itu cerita ringkas daripada Bai'atul Ridwan dan Sulh Hudaybiyah. Bagaimana Nabi kita Muhammad menikahi semua. Beliau siapa saja namanya Abi Sa'labah Jurthum bin Nasyir. Ada beliau pernah mengatakan sedikit lagi. Apa kata Jurthum? Jurthum bin Nasyir, beliau mengatakan, inni arju alla yakhnaqani Allahu kama arakum tukhnaquna indal maut. Kata beliau, saya tidak mau meninggal sebagaimana kalian meninggal dunia. Maksudnya apa? Saya tidak mau meninggal dunia seperti keadaan kalian meninggal dunia. Artinya saya tidak mau meninggal dunia dalam keadaan berbaring. Saya tidak mau meninggal dunia seperti orang biasa. Maksudnya seperti itu. Saya tidak mau meninggal dunia seperti orang biasa. Saya ingin meninggal dunia dalam keadaan yang beda dari yang lain. Nah, ini kematian. Mereka tidak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan ketahuilah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Aina takunu yudrikumul maut. Kemanapun engkau lari, kematian akan menjemputmu. Dari karenanya ulun sering menyampaikan, Pak, Bu, hadirin-hadirat dan yang menyaksikan acara ini, jangan takut dari kematian. Jangan kita khawatir akan ajal kita. Semuanya datang tepat waktunya. Dan tidak akan wafat seseorang terlebih di sini sudah disebutkan. Jangan kita takut dengan kematian. Yang kita takuti apa? Yang kita takuti bukan kematian. Yang harusnya kita takutkan adalah persiapan apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi kematian. Bekal apa yang telah kita siapkan dalam menghadapi kematian. Lihat ketika orang datang kepada Nabi Muhammad bertanya, Ya Rasulullah, mata saat, kapan terjadinya kiamat? Kiamat jangan ditanyakan, semuanya bakal terjadi. Kematian jangan ditanyakan, semuanya bakal terjadi. Tapi yang harus kita tanyakan dalam diri kita, bekal apa yang sudah kita persiapkan di dalam menghadapi kematian? Bekal apa? Apakah kita berbekal menghadapi kematian dengan suka menggosip orang? Apakah kita di sana mempersiapkan bekal untuk kematian dengan kita duduk di tempat-tempat yang mengabaikan dan melalaikan kita dari Allah? Apakah kita mempersiapkan kematian dengan kita mengabaikan kewajiban? Apakah kita mempersiapkan kematian itu dengan kita menghabiskan malam-malam kita dalam keadaan sia-sia? Tazawwad dengan taqwa. Berbekallah dengan ketakwaan. Berbekal dengan ketakwaan. Tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idza jana laylun hal ta'ishu ila al-fajr. Kalau sudah datang malam, tidak ada yang tahu apakah kita masih bisa hidup sampai besok pagi atau tidak. Berapa banyak anak-anak muda yang tertawa, terbahak-bahak, dia anggap umurnya masih panjang, ternyata air kapan sudah kita semua. Berapa banyak pengantin-pengantin yang sudah siap untuk resepsi
perkawinannya, di malam perkawinannya dia meninggal dunia. Berapa banyak orang yang sakit masih panjang umurnya, berapa banyak orang yang wafat tanpa didahului penyakit. Al-maut akhir anjali, kematian itu adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita, dan tiap orang dapat bagian. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Yusuf bin Nasir Abi Sa'ad ini, beliau tidak mau meninggal seperti layaknya orang-orang biasa, tidak mau. Beliau ingin meninggal dunia dalam keadaan baik, dan karenanya beliau adalah min ubadis sahabat, termasuk sahabat Rasul yang ahli ibadah. Ibadahnya malam-malam beliau biasa dengan ibadah. Kadang-kadang habis isya beliau keluar tafakkur, dia lagi tafakkur. Kalau kita ingin merenung melihat ciptaan Allah, jangan kita memikirkan gimana Allah. Mencari Tuhan, mencari Tuhan. Bersepeda, mencari Tuhan. Berkendaraan, mencari Tuhan. Alam sesudah. Ada apa? Kalau ingin tafakur di dalam ciptaannya, jangan merenungi satu cipta. Kenapa? Jangankan keagungan Allah, nikmatnya pun kita tidak bisa mampu menghitung bagaimana keagungan Allah. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Nikmatnya kita tidak sanggup menghitungnya. Bagaimana keagungannya, bagaimana kemuliaannya, bagaimana azamatullah. Lihat, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Lihat, ada malam, ada siang, ada pernah tabrakan antara malam dan siang. Semuanya diatur. Wa syamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta. Semuanya berjalan diperpahami. Subhanallah. Itu yang harus kita lakukan. Ada terbit, ada malam, ada siang, kemudian ada panas, ada hujan. Subhanallah. Siapa yang memberikan itu semua? Allah. Merenung dalam nikmatnya. Nikmat yang Allah berikan, berapa banyak nikmat itu merenung sana. Ini duduk di bawah pohon pisang, mencari mana Tuhannya. Jangan kerasukan kalau duduk di bawah pohon asam mencari Tuhan. Tuhan tuh. Tuhan itu kenapa? Dia ngomong seorang menjadi Tuhan itu. Ini subhanallah. Tuhan bukan 100 ya warisannya. 100. Nah, ini dia apa bisa? Renungi ciptaannya. Kalau kita merenungi ciptaannya, kita akan kagum dengan Sang Pencipta. Kita lihat pelangi, lagu pelangi ya, mana? Pelangi. Nah, kalau sebenarnya di bawah merah, kuning, hijau. Di mana? Di langit. Pelukismu agung, siapa? Agung. Terus ciptaan siapa? Pelangi. Apa maksudnya? Kita mulai lagi harus kita disuruh tafakur lewat pelangi itu makhluk ciptaan Allah. Tidak ada satu yang mampu untuk mengetahui keagungan Allah. Dan keagungan Nabi Muhammad tidak ada satu yang mampu untuk mengetahui. Dan keagungan Nabi Muhammad hanya Allah yang mengetahuinya. Dan tidak ada kedudukan setelah Nabi Muhammad ma fawqa Muhammadin illa hu. Bahkan di dalam diri kita takut kita melihat anak kita, bergerak seorang mengantuk katanya kayak orang obat. Maka menggunakan surat subhanallah tangan maklum untuk secara otomatis subhanallah suara untuk kenapa? Subhanallah. Dalam diri kita pun terdapat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Ini
Ya Allah, ada pengaruhan. Duduk macam pemuda-pemuda cari kawan yang bujur, jangan ada kemaluan. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kezaliman, maka jangan sampai kalian saling menzalimi. Inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altu muharraman bainakum fala tadzalamu. Aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku haramkan kezaliman atas diri kalian, maka jangan saling menzalimi. Pemuda-pemuda jangan sampai salah cari kawan. Wahai orang tua, kontrol anak-anak kalian. Malam-malam kemana ini? Jam 9 tidak ada duit lagi, telepon. Kemana? Duduk dengan siapa? Menunduk di majelis menjadi masalah. Tapi kalau ini, sudah. Tiba-tiba tapi, pokok-pokok, tapi Pak, buah kendaraan. Ada salawat levis, ada baju kaos, ada ini. Jangan lupa. Pak, Bu, kontrol anak-anak dia dikontrol. Jangan sampai menyesal. Kontrol anak dia, kawan siapa yang kawan? Seseorang itu kita bisa menilainya tergantung siapa temannya. Temannya siapa? Ya Allah, padahal sejujurnya bagus, cuma salah pergaulan aja. Bacaan bagus cuma sebutin salah pergaulan. Saking pergaulan ini pentingnya, Nabi Muhammad memperumpamakan teman yang baik seperti punya teman yang jual parfum. Ya, kalau kita jual parfum, masuk ke tokonya, paling ada keluar dia bagi 3 orang. Paling ada dia anak mungkar nyaman. Mungkar apa? Nah, harga kawanan. Jadi aku harga kawanan dia 5.000 sekedar jual ikan. Jual berapa? 3.000. Harga kawanan berapa? Tidak ada 100 belum bayar lagi. Ada kawanan, mari sudah. Wah, kalau kita ada suatu saat yang memberikan kita hadiah. Tapi kalau kita punya teman yang jahat, teman yang salah, teman yang jelek itu tidak bisa dilihat dari parasnya. Teman yang jelek itu tidak bisa dilihat dari peran. Tapi teman yang jelek itu adalah teman yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Setiap pertemanan akan menjadi sebuah permusuhan besok di hari kiamat, melainkan pertemanan yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah. Apabila persahabatan tidak dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah, besok akan menjadi permusuhan. Dan dia saling melaknat satu sama lain. Dan dia mengatakan bahwa penyesalannya menjadikan orang ini sebagai teman saya. Kenapa? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Orang ini telah menyesatkan aku dari Al-Quran yang telah datang menjadi sebuah pedoman bagi setiap Muslim. Dia telah menyesatkan aku. Melaknat mengutuk satu sama lain. Maka dari karena itu, masa muda yang disia-siakan, ayo berkarya. Jadi anak muda yang punya masa depan cemerlang. Apa karya kita? Mau berkarya sudah. Jangan disia-siakan masa muda. Masa muda adalah masa emas. Jangan disia-siakan. Jangan salah cari pergaulan. Maka dari karenanya himbauan kepada orang tua. Ayo perhatikan anak-anak kita dengan siapa mereka berteman. Jangan hanya kita memikirkan apa yang dia makan, apa yang dia pakai, apa yang dia pegang, kemudian yang kita berikan hanya tempat tinggalnya. Bukan hanya itu, tapi harus kita berikan pendidikan kepada mereka, pemahaman kepada mereka. Jaya Islam dengan pemuda-pemuda pada zaman itu. Lihat pemuda-pemuda di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu malam Jumat dulu. Jangan terlalu malu.
duduk di majlis salawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. In qila zurtum bima rajatum ya akraman khalqi ma naqulu qulu raja'na bikulli khairin sajda ma'al wal usul. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Turun Pak. Bagaimana keadaan pengaluan dulu? Apa? Tidak lah. Yes. Oh. Kalau kita mau gas. Gas. Siap. Dan Allah perbaiki keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Ya, kalau belum kita itu sedikit banyaknya itu juga kendaraan putih. Jujuran, kalau ada orang mengatakan tujuh jangan jadi manusia timur, ada orang mengatakan tujuh ilmu, ada kaitan di dalam dirinya. Jangan berkawan dengan orang itu. Berkawan itu jangan, apalagi mengambil laki, apalagi mengambil ini. Ya, B-nya, apa? Bahkan mau duduk dengan di sini, dia kan di belakang di dulu nah, duduk ini kan duduk, karena lawan sebelumnya, nah kita mikir boleh kita selalu pasti bahwa kalau duduk mana, paling lama duduk mana. Ini dasarnya iblis. Amun ada orang tua yang menurut mana ada kejadian sanggup paku. Iblis sanggup paku. Jangan para punya pun ada punya pun sanggup paku. Lawan iblis itu lawan. Itu berlaku. Makanya kalau kita bisa sama kita anak. Nah, boleh itu kan cukup berada. Ada yang tidak langsung anak juga mau berada. Besok di mana? Aneh kalau kita tinggal di sini. Mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai apalagi itu guling ya. Apalagi itu dimakan. Hafid naik. Tubuhan hafid ini kan bikin ilmu berada. Berataan isi pandangan, berataan isi ambilan. Aktifkan. Assalamualaikum. Sudah semua. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Makbuli wasiat takwa mendana. Mendana itu pas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua di sini berada. Cuma kenapa? Seorang begini tidak. Jumat disyariatkan
sebelum sholat ada khutbah terlebih dahulu 2 kali khutbah. Untuk apa? Di dalamnya ada wasiat untuk kita dengarkan, untuk kita patuhi apa yang disampaikan oleh para sahabat tersebut. Bukan hanya sekedar naik mimbar, turun mimbar, tengah di sebelah kiri dan sebelah, bukan hanya itu. Tapi caranya hari Jumat, فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Kita kadang-kadang misalnya Allah sudah datang terlambat. Datang Tuhan, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Cari aminnya. Kamu belum sosok berarti cuma justru sosok tadi orang. Jam 12 sholat berapa? Jam 12 sholat berapa? Ya. 15. Nah, 9 tadi kok dia mana 7? Hah? 7 jam 12. Yang 12 lewat 7. Juhur kan begitu kayak sung-sungi boleh sabar. Nah, ini bukan ini kewajiban. Begitu ya. Setelah 12 yang diberikan ukal-ukalnya sahabatnya sudah. Baru kita sampaikan yang mendatang Allah muslimin wal muslimat. Hati kita lambat. Kenapa? Ini begitu ya. Belum jam 12 sudah begitu ya. Sumpah lagi. Gimana? Aku hendak meninggal dalam keadaan yang istimewa. Apa yang kawan baik dengan ayat tukang jual minyak. Kawan ada bagus dengan ayat tukang pemadaian besi. Bapak kalau tukang pemadaian besi. Amun ada berbunyi dengan peluang. Kenapa? Karena alat tiketnya. Atau bisa jadi kita terbakar, paling ada benar keluar dari sana kita mendapatkan aroma kalimat bau angin betul. Besok di Mahat, kalau dia akan di Mahat, dia berdua minyak harum, minyak harum umat. Dia dinyatakan anak laki punya harus sanggup duit bisa dicarikan, lawan duit bisa belanja. Duit carikan khusus sebelah kanan, duit belanja sebelah kiri. Contoh di bank ada carikan keluarnya buat pintu. Caranya lewat doa amin. Amin. Berdoa amin lagi. Oleh karena banyak lagi gimana caranya itu? Buat bulan ini. Caranya berapa ribu? Berapa mana? Berapa? Ribu. Bulan berapa? 10.000. Tapi kan bulan ini caranya ada. Kenapa salah buat? Yang 5.000-an kali ini kita sama 100.000 loh. Kita angkatnya 5.000-an. Itu ada khutbah kuring jiwa. Sebagai yang masih setengah sadar, setengah ada. Bila setengah 5.000-an untuk membuat mahal kali kalau nomor cahaya di sini. Aku benar-benar kulit mengadang
mau bukan di sini aku sama masuk mau bilang kok masuk di sini berapa sedang 25.000 awal di belakang itu saya sudah asal langsung itu 100.000 karena kita terbiasa orang Bali ini orang Bali malah kita nih orang Bali makin berduit makin murah orang Bali. Nah kita ini ada wali, pencinta orang saleh paling ada benar jangan pilih. Paham ada yang pilih? Jangan nengken. Kok jangan nengken? Kalau bisa itu, itu ada. Lalu pada akhirnya ringkas cerita dari Pak Isabana. Pada akhirnya subhanallah Julthum bin Nasir meninggal dalam keadaan fabainama huwa yusalli idh qubida wa huwa sajid. Nah, ketika beliau salat malam seperti biasanya beliau salat malam, ketika sujud itulah pertemuan beliau dengan Allah dan beliau meninggal dalam keadaan sujud. Putrinya pada saat itu tidur bermimpi ayahnya meninggal dunia. Bangun dalam keadaan kaget sambil bertanya, Aina abi. Ibunya bangun, ada apa? Apa gimana apa? Dari musada di tempat beliau sholat. Maka anaknya tersebut memanggil abi. Tidak ada jawaban dari abahnya. Ternyata abahnya sujud, kemudian setelah digerakkan ternyata abahnya langsung jatuh dan beliau meninggal dalam keadaan sujud. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, yamutul mar'u ala ma'asha alaihi. Seseorang bakal meninggal dunia tergantung kebiasaannya dalam menjalani kehidupan. Julthum bin Nasir, kebiasaan beliau menghidupkan malam dengan ibadah, maka beliau meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah. Alangkah indahnya pertemuan antara seorang hamba dengan Allah. Melepaskan kehidupan ini dalam keadaan sujud yang merupakan lambang kehambaan seorang kepada Allah. Maka dari karenanya, hadirin kebiasaan kita setiap hari adalah gambaran kita ketika kita mengakhiri hidup di dunia ini. Maka dari karenanya kalau kita ingin meninggal dalam keadaan baik, biasakan melakukan kebaikan. Dan kalau kita tidak ingin meninggal dalam keadaan sesuatu yang tidak baik, jangan kita biasakan melakukan hal tersebut. Sudah banyak kita melihat orang yang meninggal dunia dalam keadaan ini, itu dan lain sebagainya. Semua itu kebiasaannya setiap hari. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah ada 40 hadis dari beliau adalah termasuk ahli sunnah. Adapun hadisnya insyaallah malam Jumat yang akan datang kita jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, mudah-mudahan ada barokahnya insyaallah, mudah-mudahan kita sebenarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk bisa mempergunakan kisah Allah kita ini dalam ketaatan insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah ubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Wa insyaallah diundang sebenarnya malam Senin ini dan malam Selasa. Dua malam berturut-turut, malam Senin dan malam Selasa. Malam Senin di Masjid Sa'adah Benua